Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta sahabat pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput di mana keberadaannya kuntilanak sedang konvoi setiap malam Jumat. Nanti kita simak sama-sama di mana alokasinya seperti apa. Mari kita simak sama-sama hingga akhir agar Anda tahu riwayat daripada kuntilanak yang sedang konvoi setiap malam Jumat. Mau kemana dan dari mana mereka berada? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, malam Jumat Kliwon, kebetulan di perjalanan ini ada beberapa warung. Walaupun warung itu tidak banyak, namun di setiap titik ada warung. Bahkan jalan ini adalah aktif dilalui setiap kendaraan. Padahal saat itu baru jam 10 malam. Kendaraan tentu saja masih banyak. Pada saat sepi, kebetulan jalan itu sedang sepi, salah satu pemilik warung mengetahui adanya wanita semuanya berbaju putih, berambut panjang hingga sampai hampir menutupi kepalanya. Lantas kebetulan yang pemilik warung tidak ada tamu, hanya sendiri. Dia merasa dikagetkan dengan adanya banyak wanita konvoi dalam perjalanan. Dia belum berpikir bahwasanya yang dilihatnya adalah tidak lepas dari kuntilanak. Lantas si pemilik warung menghubungi sesepuh, di mana sesepuh berada. Kebetulan di situ tidak jauh dari penduduk. Kebetulan memang alokasinya adalah jalan ini adalah menanjak ke atas, turun ke bawah. Pemilik warung ada di bawah, dekat pemancingan, di mana pemancingan berada. Tiba-tiba si sesepuh mengatakan, "Yang penting hati-hati nak, kamu jualan di situ." Memang dulu pernah beberapa tahun yang lalu saat pernah menyaksikan pas malam Jumat juga, Jumat Kliwon. Memang dia lebih suka, entah kenapa dia hanya Jumat Kliwon yang dia sukai. Berarti Jumat Kliwon kenanya sebulan sekali. Lantas si pemilik warung yang saksi pertama mengatakan, "Tadi saya tahu Pak, artinya wanita, tapi kok bisa seragam putih-putih semua, rambutnya panjang lagi, menutupi kepalanya hingga sampai tidak terjelas mukanya." Lantas si bapak sesepuh, itulah yang namanya kuntilanak, memang seperti itu, tidak menampakkan wajahnya, tapi pada saat dia akan menakuti lawannya, baru dia buka mukanya seram, berantakan, dan dia bertaring, matanya memerah. Kata si bapak sesepuh mengatakan demikian. Lantas pemilik warung yang pernah menyaksikan pertama mengatakan, "Jadi bapak pernah melihat?" "Ya pernah, tapi nggak semua orang dikasih tahu. Kamu termasuk hebat, memiliki kepekaan mata batin. Sekalipun banyak orang di sini lalu lalang pada saat waktu-waktu tertentu, termasuk pemancing, mereka belum tentu mereka dikasih tahu, hanya orang-orang tertentu. Memang makhluk-makhluk seperti itu, kalau mereka memang ada maunya, dia akan diperlihatkan kepada orang. Kalau tidak mau ya tidak. Kecuali hanya orang-orang tertentu, termasuk saya, yang dapat bisa mengetahui langsung, termasuk Anda yang memiliki kepekaan. Namun yang lainnya belum tentu diberitahu atau tidak mengetahuinya. Lantas si sepuh mengatakan, "Berapa yang kamu lihat?" "Banyak sekali Pak, barangkali bisa ratusan Pak, orang panjang hingga sampai sepanjang jalan ini lebarnya penuh, dia berjalan. Kebetulan dia lagi dari tanjakan sana turun ke sini. Begitu dia mendekati warung saya mau ngumpet aja dah. Saya memperhatikan mereka secara menyelinap karena saya takut. Begitu mereka sudah lewat, saya langsung kabur menghubungi bapak.
Terus si sesepuh mengatakan, terus kemana dia arah jalannya, kata si bapak sesepuh mengatakan demikian. Setelah dia melewati warung saya, pokoknya panjang pak, nanjak ke sana pak, ke jalan Mokapi 1. Ini kan tadi dari tanjakan sana nih ke jalan baru. Hujan, hati-hati hujan. Ke sini. Padahal baru jam 10 lewat, hampir menjelang jam 11 malam pak. Ya kadang-kadang ada mobil motor masih ada aktif lewat. Kadang-kadang jam segitu masih ramai kendaraan. Kebetulan waktu itu memang lagi sepi. Saya melihat sendiri, padahal di seberang ada orang, mereka nggak tahu. Saya yang tahu. Saya ngumpet aja di warung sambil ngintip. Lantas seorang sesepuh mengatakan, begini deh, yang namanya hal-hal dedemit, katakanlah jin, memang mereka banyak peranan, terutama yang kita ceritakan adalah bentuk kuntilanak, karena dia punya peranan kuntilanak. Dia menuju adanya di timbul. Di timbul itu yang ada di jembatan. Disitulah mereka bersemayam. Barangkali dia nanjak ke sana ke arah Mokapi 1 menuju timbul. Bisa saja dia mengarah ke kanan atau ke kiri masuk timbul. Tapi kalau dia ke kanan berarti arah Depok, nanti ada 3 pertigaan ke Tanah Baru, dia nikung ke kiri ke jalan Mokapi 2. Nanti disitulah dia masuk ke timbul. Dari situlah tidak jauh dari di mana dia tempat tinggal adanya di jembatan. Pas di turunan seperti bentuknya seperti ini. Di sana juga pas turunan ada di bawah lokasinya. Oh begitu ya Pak, kata si pemilik warung. Lantas si sesepuh mengatakan, ya sudah, ini buat pengalaman saja deh. Nanti kalau misalnya ada dia, kamu sempat melihat lagi, kamu hidup santai saja, membaca surat Fatihah dan ayat kursi serta diakhiri surat An-Nas, insya Allah. Dia tidak mengganggu, dia hanya berjalan saja. Jangan sampai kamu menegur mereka. Nanti akibatnya kalau kita tidak punya dasar, yang ada iseng. Wih, serem juga ya Pak ya, kata pemilik warung mengatakan demikian. Ya udah, kita masing-masing pulang, mudah-mudahan tidak apa-apa. Demikianlah saudara, kilasan kupasan adanya kuntilanak konvoy setiap malam Jumat Kliwon ada di jalan asli menuju jalan Mokapi 2. Memang tujuannya mengarah adanya di jalan timbul, di mana di jembatan yang ada di bawah letaknya mereka. Disitulah tempat bernaung. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing dengan adanya kuntilanak konvoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.